akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memelihara kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini merendahkan diri. Merendahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk kita merendahkan diri. Kecenderungan setiap hidup kita untuk meninggikan diri. Namun terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa di mana kita harus merendahkan diri. Bisa saja penderitaan Tuhan pakai untuk membentuk kita. Bisa saja orang lain Tuhan pakai untuk kita merendahkan kita, supaya kita bisa sabar dalam menghadapi dengan kerelaan. Dalam teks ini Rasul Petrus menyerukan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka supaya mereka merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya mereka ditinggikan pada waktunya oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tangannya dahsyat dan dapat dengan mudahnya merendahkan orang-orang yang congkak. Orang-orang yang sombong akan direndahkan Tuhan, tapi orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam teks ini yang pertama yang menjadi perenungan kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita penuh dengan keterbatasan, ketidakmampuan. Hal ini dilanjutkan dengan langkah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, apapun itu kekhawatiran kita, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah iman, bahkan masalah pelayanan. Segala apapun yang menjadi kekhawatiran kita, hendaknya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jalan keluar untuk setiap pergumulan dan persoalan kita. Dan yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, ada tangan Tuhan, tangan Tuhan yang akan merendahkan orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang congkak, orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan kita. Ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Dalam teks ini Rasul Paulus ingin menjelaskan juga bahwa tantangan kita adalah iblis, yaitu pembawa kejahatan yang mengambil kesempatan dengan
luar biasa. Dalam firman Tuhan katakan, berjalan keliling mencari orang yang lemah imannya yang dapat ditelannya, imannya yang lemah. Karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah dengan tidak membuka celah sedikit pun untuk iblis, untuk membuat kita tinggi hati dan sombong, dan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iblis selalu menawarkan berbagai macam alternatif supaya kita jatuh ke dalam kesombongan dan tinggi hati di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami penderitaan, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita ada upah daripada Tuhan, bahwa kita dalam penderitaan tidak dibiarkan dalam kesesakan tersendiri menanggung setiap pergumulan kita, masalah kita. Allah sumber segala kasih karunia akan menunjukkan sifat kasih-Nya yang besar dan ajaib itu, yang tersedia bagi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang-orang yang mau teguh imannya setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi implikasinya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, tidak congkak, tidak sombong, baik melalui sikap kita, perkataan kita, bahkan tingkah laku kita, kita menunjukkan orang-orang yang memiliki kerendahan hati yang bersumber daripada Kristus. Dan yang kedua, sudahkah kita memiliki iman yang teguh dalam menghadapi setiap pergumulan, dalam menghadapi setiap tantangan, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, tantangan yang ada di tengah-tengah pekerjaan, tantangan yang ada di tengah-tengah keluarga kita, tantangan yang ada di tengah-tengah pelayanan kita. Firman Tuhan ingatkan, jangan biarkan iblis untuk menjatuhkan iman kita. Hendaknya kita terus teguh berdiri di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berjaga-jaga di dalam doa kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita mengalami berkat daripada Tuhan. Kita akan mengalami upah, yaitu kasih karunia Tuhan yang tidak habis-habisnya memelihara kehidupan kita, yang akan menjaga dan melindungi kita ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan. Ada Tuhan yang selalu menyertai, yang boleh menolong dalam setiap persoalan kita. Amin. Shalom. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin